Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita bisa kembali ketemu. Ini hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 bersama dengan Bung Rocky Gerung dan saya Hizbun Arif. Bung Rocky heboh nih ya pernyataan Presiden Jokowi kemarin bahwa Presiden itu berhak untuk kampanye, boleh untuk kampanye dan berhak boleh juga memihak dan katanya itu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi setelah itu menjadi kontroversi, akhirnya istana itu mencoba meluruskan. Lagi-lagi dan ini sekarang lihat kita apa staf khusus tuh urusannya membantah dan meluruskan gitu. Katanya pernyataan presiden itu salah artikan konteksnya menjawab pertanyaan wartawan begitu. Ya selalu ada upaya untuk meluruskan. Tapi kalau semua yang bengkok itu, yang lurus itu juga sebetulnya nggak ada gunanya. Iya, iya, Kan iya. berkali-kali Presiden Jokowi membuat hal yang bengkok lalu diluruskan. Padahal sebetulnya yang dimaksud oleh Presiden ya memang harus bengkok. Kan itu Mm, mm, soalnya kan. mm, Jadi mm, motif Presiden terbaca secara pakai bahasa Latin prima facie yang terlihat duluan mm, itu adalah keinginan presiden untuk mengendalikan politik dan itu bukan sekedar karena setelah beliau bilang boleh mm. presiden boleh berkampanye, dia udah lakukan itu, baru Iya, dia iya, 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 iya. terangkan boleh tidaknya tuh. Mm, Jadi faktanya udah terjadi. Nah mm, si siapa nih jubir istana itu dia mesti bantah fakta dari awal dong kalau gitu. Bahwa mm, presiden memang netral dari awal, tetapi presiden memang menginginkan supaya dia ikut di dalam politik. Kan itu lebih 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 indah dia katakan dengan mengaku presiden sendiri bilang gue mau cewek-cewek kok. mm, Bagaimana mau iya, bantah iya, itu kan? iya, Jadi iya. itu soalnya. Yang konyol adalah pakar-pakar hukum tata negara yang mengerti persoalan kemudian membenarkan itu. Nah Mm, sekarang setelah dibantah oleh juru bicara nih pakar-pakar tata negara mau ngomong apa itu? Dia udah keluarin duluan kan Fatma. Ya memang bisa itu. Saya baca Pak Yusril siapa mm, beberapa mm, mm, pakar hukum juga bilang ya boleh aja. Memang secara normatif tidak dilarang seandainya undang-undang memungkinkan. mm, Tetapi nggak ada undang-undang yang sekonyol yang dibuat oleh Indonesia yang mendua sebetulnya kan. mm, Kan coba kita ulangi lah, kenapa presiden tidak boleh berkampanye? Karena dia punya kekuasaan, bukan karena dia presiden atau bukan karena Jokowi anggota anggota PDIP, bukan. mm, Karena dia punya kekuasaan. Demikian juga misalnya Raden Wijaya nggak boleh berkampanye karena patihnya namanya Gajah Mada yang punya kekuasaan mengatur Nusantara dengan satelit Palapa misalnya. Kayak itu doktrinnya begitu. Jadi bukan karena dia presiden dan dia aktor, bukan karena dia punya kekuasaan. Kalau begitu nanti, misalnya Jokowi karena dia punya kekuasaan, dia perintahkan Panglima ABRI, Kapolri untuk berpolitik. Kan itu bahaya di situ kan. mm, Seandainya kemudian perintah itu dibantah oleh Panglima TNI, enggak, saya nggak mau berpolitik. Jadi kacau Indonesia kan. Jadi mm. ketegangan politik tuh. Jadi itu namanya yang disebut dalil itu mendahului aturan tuh, bahkan mendahului klarifikasi dari siapa itu tokoh orang humasnya presiden itu juru Oh, bicara staf, presiden. staf khusus, koordinator staf khusus dia ini jabatannya. Ya, apalagi ya koordinator staf khusus kan itu kan cuma upaya teknis untuk memperkecil pertengkaran politik karena presiden salah ucap tuh. Tetapi prinsipnya memang tidak boleh kena karena dia punya kekuasaan, bukan Mm, karena dia tokoh politik tuh. Jadi dalil itu kan di belakangnya ada asbabun nusulnya. Kenapa nggak boleh? Karena dia punya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Bisa bahkan mengerahkan senjata untuk memenangkan politik. Kan itu yang terjadi di mm, negara-negara Amerika Latin mm, atau di Afrika hari-hari ini kan presiden punya kekuasaan mengerahkan tentara, mengerahkan senjata karena itu dia dilarang sebetulnya, tapi dia lakukan juga. Ini soalnya kalau Pak Jokowi dan staf-staf khususnya nggak ngerti konteks kenapa dia dilarang. iya, Demikian iya, juga iya. buzzer-buzzer yang membenarkan ya boleh aja, memang boleh aja, tetapi itu bisa berakibat pertengkaran antara yang memerintah dan yang diperintah. Kalau Iya. ada kolonel misalnya yang ngerti tentang demokrasi, dia membantah dalil Jokowi. Bagaimana caranya coba? Kan Mm. ini jadi kemasuk akalan itu yang sebetulnya harus kita perlihatkan, Mbak. Tidak masuk akal kalau presiden itu ikut di dalam politik. Kenapa? Karena power tends to corrupt. Ya, ya. Dan yang lebih berbahaya kan yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu kemarin dia didampingi oleh Pak Prabowo sebagai Menhan yang juga menjadi calon presiden. Kemudian di situ lengkap kepala staf mulai Panglima TNI sampai kepala staf 3 angkatan Bung Rocky kan. Dan pernyataan presiden itu kan bisa ditafsirkan itu sebagai sebuah instruksi kan sebenarnya begitu ya. Jadi betapa kacau balaunya negara ini.
Itu kemudian nanti kepala staf rapat staf di situ boleh apa enggak nih? Hmm. Kira-kira kita tafsirkan bahwa itu perintah kan bingung nantinya tuh. Hmm. Jadi sebetulnya dari awal mestinya presiden mengatakan saya bisa berpolitik loh, saya Hmm. bisa kerahkan tetapi saya diperintah oleh akal pikiran untuk tidak boleh karena saya bisa paksa. Bagaimana kalau paksaan itu ditentang kan itu masalahnya. Lain kalau presiden itu raja, dia tahu nggak akan ada yang nentang dia kan. Ini coba satu kepala daerah misalnya mengatakan enggak, saya nggak mau ikut pikiran presiden karena saya dipilih oleh rakyat dan saya tidak boleh memihak selama saya memegang kekuasaan yang bisa mengendalikan rakyat. Itu dasarnya kan. Jadi buat apa ada pemilu kalau presiden bisa mengintervensi pemilu itu dengan apa? Dengan alat-alat perlengkapan negara yang masih dia kuasai itu. Dan itu udah terjadi kan pengerahan ASN sampai lurah-lurah segala macam itu kepala-kepala dinas di keren. Itu dasarnya tuh. Itu yang kita sebut tidak fair karena presiden memakai peralatan yang berlebih dibandingkan dengan capres lain yang tidak punya peralatan. Di situ etikanya di situ. Ya, ya. Nah, ini yang sering kemudian juga perdebatan. Kenapa kita sering munculkan etika dan sebagainya gitu, dan orang menganggap bahwa ya etika itu kayak selama tidak diatur oleh undang-undang, ya etika itu nggak jadi persoalan gitu. Nah, termasuk Pak Yusril kan menyatakan, nah, kalau ada etika harusnya etikanya diatur dalam undang-undang. Ternyata Bung Rocky, soal etika kehidupan bernegara itu juga sudah ada tabnya, Bung Rocky. Itu tab Ya, nomor 6 tahun 2001, dan kita tahu dalam hierarki perundang-undangan kan itu Undang-Undang Dasar 45, tab MPR dan undang-undang. Artinya undang-undang pemilu itu kan harusnya tunduk pada tab MPR nomor 6 tahun 2001 itu gitu. kita ingat bagaimana kita debat dulu soal etika itu, etika Hmm. kekuasaan yang memang harus diatur. Kenapa? Kenapa Pak Soeharto itu tidak pernah melanggar konstitusi itu. Dia Ya. nggak pernah meminta jabatan apa namanya seumur hidup atau Hmm. perpanjang 30 tahun karena konstitusi nggak ngatur kan jadi boleh Hmm. aja. Lalu kita tahu bahwa akhirnya Pak Harto itu memanfaatkan semua peralatan negara untuk membenarkan kekuasaannya. Hmm. Karena nggak diatur di undang-undang, maka waktu debat-debat kita bilang buat ada dalil, ada filosofi, ada ideal, ada value. Karena itu kemudian oke, kalau gitu kita pakai prinsip tertinggi di dalam demokrasi itu ethics itu. Karena Hmm. itu kemudian etika pejabat publik tuh itu dibuat semata-mata untuk mengingatkan Hmm. yang tidak diatur oleh undang-undang diatur oleh sistem etika tuh. Apalagi kalau etikanya dimasukkan sebagai peringatan melalui TAP Tab MPR MPR. itu tuh. Ya. Hmm. Jadi betul-betul regulatif idealnya itu Hmm. normatif istilah filosofinya itu perintah imperatif dari Hmm. etika itu kemudian dibaca oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat waktu itu supaya kita ingat bahwa ada oversight komite di Hmm. atas, ada Hmm. panitia etik yang mengawasi. Jadi Hmm. itu intinya kan. Ya, Hmm. kalau setiap kali ya kan nggak ada undang-undang organiknya, ya memang nggak perlu undang-undang organik. Karena Hmm. itu adalah aturan pertama di dalam upaya untuk menerangkan jangan sampai kita balik lagi pada kesuka-sukaan presiden tuh. Dan itu sebetulnya mau kita ingatkan pada pakar-pakar hukum tata negara. Anda itu belajar hukum tata negara dan di atas hukum tata negara ada dalil, ada prinsip tuh. Bukan hukum positifnya yang Anda mesti ikuti. Hukum positif itu untuk tambah di DPR. Ya, ya. Tapi kalau toh kemudian mereka berargumen dengan dasar hukum positif, jelas secara hierarki perundang-undangan tab MPR itu lebih tinggi dari undang-undang pemilu. Kan gitu, Bung Rocky. Apalagi begitu kan ini kan Ya. cuma mau cari-cari akal supaya Hmm. bisa mengizinkan Jokowi untuk eh, berkampanye. Padahal diizinkan nggak diizinkan ya Jokowi udah lakukan kok. Iya, Bahkan iya, iya. dari 9 tahun lalu dia dia Hmm. masih lakukan bahwa dia itu lagi kampanye politik. Nah itu soalnya selalu ada di situ. Jadi kita lihat bagaimana pragmatisme, oportunisme politik itu timbul justru atau datang dari mereka yang paham tentang etik, yang paham tentang hierarki perundang-undangan. Itu yang betul, karena politik hari ini kemudian diracuni oleh ambisi untuk menang satu putaran, ambisi untuk saya mesti ada di kabinet nanti itu kan. Itu merusak masa depan kita tuh. Jadi sekali lagi misalnya ada satu capres yang menang, iya tapi legitimasinya nggak ada. Yo Hmm. tapi menang secara hukum positif. Karena hukum positif apalagi itu nanti akan dimasukkan di situ uh, elektabilitas yang disurvei itu adalah hukum positif karena itu nggak perlu pemilu tuh. Jadi ya, udah ada ya. Tanya lembaga survei siapa yang mesti jadi Hmm. presiden kan. Lalu Hmm. presiden paksa keluarkan perpres bahwa hasil survei lembaga ini itu yang akan dipakai sebagai pedoman, bukan hasil pemilu lagi tuh. Kan Ya. gampang betul kan? Kenapa? Karena presiden punya kekuasaan untuk mengatur. Ya, ya. Nah, ini oke. Kita kita pakai dulu deh sementara ini soal undang-undang pemilu. Memang disebutkan di situ bahwa
presiden, pejabat negara dan pejabat-pejabat daerah itu boleh berkampanye dengan ada if-nya. Mereka satu tidak menggunakan fasilitas negara gitu dan kedua mereka juga cuti ya. Cuti itu cuti di luar tanggungan tuh harus melakukan semacam itu. Nah, ini soal fasilitas-fasilitas negara ini bukan hanya istana, tapi kendaraan juga termasuk. Nah, ini yang ramai kemarin dipertanyakan oleh wartawan adalah ketika Pak Jokowi itu berkunjung ke Salatiga, itu ada videonya viral, Bung Rocky. Itu mereka meneriaki Pak Jokowi itu Ganjar Mahfud, ya itu memang daerahnya Ganjar Mahfud. Dan kemudian ada seseorang yang mengacungkan tangan, kakek kemeja putih, mengacungkan tangan dua jari. Media tadinya menyebut sebagai orang misterius, tapi belakangan itu disebutkan itu Ibu Iriana. Dan ketika ditanya oleh Pak Jokowi, ya karena kata dia kan apa menyenangkan bertemu dengan rakyat. Loh ini benar-benar bukan hanya Jokowi yang melakukan pelanggaran, sampai Ibu Iriana pun melakukan hal yang seperti itu gitu. Ibu Iriana di situ berkedudukan sebagai ibu negara, jadi itu Yes, fasilitas negara juga betul. sebetulnya kan. Hmm, Fasilitasnya apa? Ya fasilitas yang digaji negara untuk mendampingi kepala negara tuh. hmm, Dalam soal semacam itu dalam urusan publik, setiap kehadiran ibu Iriana itu adalah peristiwa negara. Kan nggak ada istri presiden, yang ada adalah ibu negara ibu tuh. negara ya ya. Istri Jokowi ada namanya Ibu Iriana di dalam Hmm, lingkungan privat, tetapi keluar dari lingkungan privat, apalagi kampanye itu kan lingkungan privat, itu bertemu hmm. rakyat itu lingkungan publik tuh. Jadi Ibu Iriana dalam kedudukan sebagai aset negara, gampangnya begitu kira-kira tuh. Betul Kalau saya betul. nggak mau sebut peralatan negara kan, itu bagian dari negara. Jadi bagaimana Pak Jokowi nggak bisa bedain bahwa iya dia bertemu rakyat sebagai apa? Sebagai Jokowi yang dengan istrinya Hmm, Ibu Iriana, bukan sebagai kepala negara dengan ibu negara yang namanya Ibu Iriana. Justru kemuliaan Ibu Iriana itu kita jaga supaya jangan orang anggap loh itu perempuan itu siapa kok hmm. ikut-ikut kampanye. Justru itu yang kita mau inginkan supaya nobility dari Ibu Iriana sebagai ibu negara tidak dicemari oleh sinisme publik. Akhirnya sekarang terjadi kan Hmm. ya diolok-olok Di lagi, salah dibully tiga ya. lagi Ibu Hmm, Iriana tuh. ya. Padahal Ibu Iriana nggak ada salahnya di situ kalau Pak Jokowi terangkan, atau Pak Jokowi tidak ada salahnya kalau lingkungan dia itu menerangkan tokoh-tokoh tata negara. Tetapi kita ngerti dari awal, memang Pak Jokowi ingin cawe-cawe. Jadi Hmm, dia sebutkan saya mau cawe-cawe sebagai apa? Sebagai Jokowi tentu tidak, sebagai kepala negara yang punya peralatan untuk mengendalikan pemilu kan. Jadi itu terus menerus kita sebut sebagai kemampuan berpikir orang itu harus kita andalkan tuh. hmm, Dan ternyata Pak Jokowi tidak punya kapasitas berpikir sedalam itu. Ya hmm, maaf aja kita mesti katakan itu. hmm. Sebab kalau dari awal ada kapasitasnya, tentu Pak Jokowi akan bilang politik Indonesia harus ada oposisi. Tapi kata Jokowi nggak perlu oposisi. Politik Indonesia akan saya ikut cawe-cawe. Ya nggak boleh. Itu soalnya kan. Lo apa dasarnya ini hak saya? Iya. Tetapi hak Anda itu melekat bersamaan dengan kekuasaan Anda. Itu yang nggak bisa dipahami oleh uh, uh, Pak pres, Jokowi. oleh presiden ketujuh kita. Ya ya. Tapi saya kira ini bukan hanya persoalan Pak Jokowi saja, Bung Rocky. Ini masalah keluarga saya kira. Ya, Ya kan tadi Ibu Iriana tidak tahu kedudukannya sebagai ibu negara. Diteriakin Ganjar Mahfud dia malah ngacungkan dua jari begitu ya. Yang kemudian Gibran pun juga tidak tahu persoalan kehidupan bernegara berbangsa ini juga karena sudah tahu bahwa dia cacat hukum dengan diloloskan oleh pamannya dia tetap juga maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Jadi ini memang sudah jadi DNA-nya dalam satu keluarga ini. Memang dia tidak paham soal demokrasi. ini keluarga yang sedang berkuasa tapi near ethics itu, tanpa etika, yang terpaksa kita mesti ucapkan ini kapasitas berpikir, ini intinya di situ kan. Ya, Jadi pengalaman kita 9 tahun mestinya mengajarkan Gibran, mengajarkan Ibu Iriana bahwa kita ditatap oleh sistem internasional yang idenya adalah demokrasi itu, yang idenya adalah civilian value, yang idenya adalah kesetaraan. Dan sebetulnya ini kan cuma ini soal kecil yang mestinya bisa diterangkan oleh anak-anak LSM yang ada di KSP, hmm, anak-anak LSM yang ada di lingkungan Pak Jokowi sebagai staf khusus. Tapi ini anak-anak LSM ini yang datang dari masyarakat sipil juga buta huruf ternyata tuh. hmm, Dia nggak bisa terangkan bahwa Pak Jokowi itu nggak bisa loh. Kasih aja note kecil kan. Lalu ajak diskusi Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi makan malam dengan Ibu Iriana, diterangin pada Ibu Iriana. Oh begitu, Mas. Soalnya nanti Ibu Iriana terangkan pada Gibran. Kan ini gampang kan. Ini kan keluarga yang bertemu setiap malam tuh. hmm. Tetapi karena nggak ada yang berani atau nggak ada yang nakal untuk mengatakan Pak Jokowi ini nggak benar loh.
itu masalahnya tuh. Padahal dulu Pak Jokowi minta anak-anak muda ini untuk berkumpul jadi semacam eh, staf khusus itu. Ya bahkan disebut ala Amerika West Wing yang setiap saat bisa feeding, bisa bisa memberi masukan pada pada Pak Jokowi tentang hal-hal yang tidak dikenali atau tidak dipahami oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi bukan orang yang belajar tentang etika politik atau paham tentang demokrasi. Pak Jokowi tiba-tiba dari gorong-gorong pergi ke istana. Kira-kira Hmm. begitu ledekan orang. Karena Hmm. itu mesti dibuatkan catatan-catatan supaya Pak Jokowi mengerti bahwa politik itu diasuh bukan oleh hukum positif, tapi diasuh oleh nilai-nilai. Itu dasarnya kan. Hmm. Kan kita nggak pernah bicara demokrasi itu dengan peralatan hukum. Kita bicara demokrasi sebagai value, sebagai aturan moral, sebagai aturan etika tuh. Itu dasarnya tuh. Ya, 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 ya. Ya memang berat ya, Bung Rocky kalau udah begini ya. Jadi mau ngomong apa lagi kita ya? Iya berakhirnya gitu ya udah mau apa lagi lah, tunggu aja lah. Hmm. Tetapi Hmm. dalam menunggu itu kita terangkan ini lewat FNN bukan sekedar untuk Pak Jokowi yang memang ada gunanya, Ya, buat ya. semua orang, buat semua Hmm. politisi, buat Hmm. mereka yang berkumpul di sekitar gula-gula kekuasaan supaya ingat bahwa demokrasi itu diasuh pertama-tama oleh ethical imperatif gitu. Baru Ya. ada hukum positif di situ, baru ada perpres, baru ada macam-macam. Ya, saya sepakat dengan Anda bahwa yang kita omongin tadi ini kita tidak tujukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya ya. Karena sudah dipastikan mereka nggak akan ngerti soal ini. Ini pada mereka yang masih mau mengerti lah begitu ya. Kan ada yang ngerti tapi pura-pura nggak ngerti juga kan. Ya, orang-orang seputarnya Pak Jokowi itu kan gitu, ngerti tapi pura-pura nggak ngerti gitu. Ya, tapi saudara Hersu pakai bahasa yang kayaknya fatalis. Yang mau semua mengerti lah gitu. Oh gitu ya. Jadi kayaknya kita juga udah merasa ya masih ada nggak yang mau mengerti ya udahlah itu. Pokoknya kita udah ucapkan sehingga ada catatan sejarah Hmm. bahwa FNN selalu mengucapkan sesuatu yang bersifat pedagogi pendidikan Hmm. politik. Nggak ada soal Hmm. kepentingan di forum FNN. Jadi janganlah FNN itu dihalangi atau Hmm. diretas segala macam itu justru merugikan negeri ini. Ya, ya. Oke, baik Bung Rocky ya. Buat kita Iya, tetap ya normal dasarnya ini ya. iya.